sih lebih banyak memberi info ke Ratu bahwa seringkali memang dalam hidup itu kita diuji dengan hal-hal yang kita tidak senangi gitu. Dan ujian itu analoginya seperti kayak piring yang kotor, untuk menyediakan piring yang baru, yang makanan yang baru biasanya kan memang harus dicuci dulu. Nah ini bisa dibilang ya anggap aja sebagai penghapusan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang di masa lalu, lebih ke menguatkan Ratu karena memang Ratu juga ada riwayat penyakit yang harus dijaga nih dari segi fisik dan psikologisnya gitu. Jadi memang kalau belakangan ini saya lebih fokus ke keluarga, menenangkan, biar sabar, jangan dikit-dikit lapor hukum kan keluarga besar saya kayak gitu. Tuduhannya udah kelewat batas nih, fitnahnya udah kelewat batas gitu. Laporin aja. Nah, saya lebih ke membuat keluarga besar saya dan Ratu juga sabar, maafkan gitu. Mungkin efek dari ini semua seperti apa sih dengan segala huru hara yang ada gitu, kayak misalkan sampai ada brand yang percaya sama kalian lagi Nggak ada atau sih, nggak nggak ada ada. orang-orang Itu kalau ada sekarang Itu mungkin aku dulu kali ya. Kalau untuk brand, apa namanya, nggak berpengaruh apa-apa karena poligami itu kan tidak bukan perbuatan kriminal ya. Jadi ke suami itu nggak berpengaruh. Dan kalau sekarang aku punya kajian sendiri, punya brand sendiri. Um, Alhamdulillah, tidak. karena kau bangkit sendiri ini kan sesuatu yang dipandang sebelah mata sama orang lah, sudah mungkin sebulan kalian gak bersuara seperti apa itu. Oh, oke. Kalau ini dari aku aja. Sebulan saya tidak bersuara karena aku taat kepada suamiku dengan beberapa tuduhan-tuduhan yang bisa saja aku bantah dengan memberikan screenshot. Tapi kan itu nggak boleh kan, karena saya dengan almarhumah itu tidak ada apa namanya, dendam atau bukan, tidak ada hubungan yang memperbolehkan saya membuka itu gitu. Seperti sepupunya juga kan nggak boleh buka WhatsApp-nya sebenarnya aslinya. Sehingga saya lebih menahan diri dan menerima bahwa memang ini sudah menjadi konsekuensi sebagai istri kedua. Suka tidak suka, mau tidak mau, berlandaskan agama atau tidak, saya salah. Saya mau meminta maaf kalau itu dari saya. Saya mau minta maaf, saya turut berduka cita. Biarpun kata-kata ini tidak akan berpengaruh apa-apa juga ya Kak terhadap tidak mendiam gitu, tapi saya mengerti betul perasaan itu. Kak, apa sih yang akhirnya kamu kenapa baru sekarang speak up setelah mungkin kemarin beberapa kejadian yang semuanya tuh menimpanya ke kamu semua gitu, di memojokkan kamu? Aku dikuatkan oleh suamiku bilang ya udah nggak apa-apa terima aja, ya udah nggak apa-apa terima aja. Pikiranku cuma satu Kak, ya udahlah aku taat sama suamiku. Kan kalian netizen pada bilang ini paling cuma sebentar, kita sudah dari 2022 ya kan, tahan aja nih gitu. Aku tidak mengambil panggung siapapun, aku tidak menari-nari di atas penderitaan orang yang dibilang seperti itu. Karena pada nyatanya tanggal 26 malam saya melakukan sholat gitu. Saya sholat, video call sama beliau, saya secara terbuka gitu. Saya saya mencoba mentaati apa yang suami saya bilang, biarpun saya bisa memberikan bukti-bukti dari pribadi dari saya gitu. Cuman karena suami saya bilang seperti itu, sehingga saya diam dulu. Jadi saya memang ngasih info ke Ratu untuk fokus ke penilaian Allah aja, jangan penilaian orang. Karena yang tahu aslinya kan Allah gitu. Karena yang tahu aslinya, faktanya seperti apa, kita menjalani hubungan seperti apa pada saat rahimah Allah masih hidup, itu juga Allah. Jadi lebih ke sabar aja, jangan fokus ke penilaian orang. Biarkan orang berspekulasi atau beropini apapun, biarin aja, maafkan. Kalau waktu itu Kak Ratu sendiri alasannya mau gitu sampai akhirnya jadi istri kedua, apa sih Kak alasannya? Jangan tanya aku alasannya, kenapa dia mau sama saya gitu. Ya mungkin dari sisi kakak dulu, abis itu baru dari Kak Marcel gitu. Dari sisinya kakak sendiri kenapa? Insya Allah suamiku orang yang baik, pintar, good looking, tauhidnya sih. Jadi mungkin kalau untuk persona, karakter dan lain-lain kayaknya nggak tepat ya kalau ditanyakan di
saat bergabung sekarang gitu. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang kayak misalnya kenalnya gimana, mulanya gimana, apa yang dilihat, itu akan membuat luka lagi untuk keluarga yang ditinggalkan, sehingga akan menjawab yang penting-penting aja. Misalnya contoh ancaman, saya tidak pernah mengancam, saya mengajak silaturahmi, tidak ada. Kan ancamannya katanya ke temennya ya, saya dan bahkan sahabat almarhumah yang memberitahu saya juga. Saya bingung saya ngancamnya di mana. Saya bisa buka DM-nya tapi kan nggak perlu, dan itu ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu. Tapi beliau bilang nggak usah. Padahal saya bisa bilang enggak teman-teman ya, tinggal kirim ke Kari deh. Kari enggak gitu. Dan iya kan kita sudah, aku di itu kan juga saya bisa, cuman kata suami sabar, tunggu dikeluarkan dulu, sambut, dikeluarkan kita sambut. Nah, untuk yang kita memutuskan untuk keluar padahal tanah belum kering, itu kan dari pihak sana menuliskan 7 hari lagi akan ada yang di blow up, akan ada yang go public gitu. Mereka nulis di TikTok gitu kan, status WhatsApp status juga WhatsApp ya. gitu. Jadi buat kami pada saat itu, dan penggiringan opininya kan teman-teman mungkin bisa lihat ya di TikTok, di beberapa video yang mengangkat terus share tinggi, Farisnya komen di situ kan dengan foto almarhumah yang ada di apa namanya, Tempat tidur rumah sakit, tempat tidur rumah sakit yang sudah di Iya, yang udah di iya salah ada tempat tidur rumah sakit. yang ini Ya, tempat tidur rumah sakit. saya kasih lihat ya. Keranda. keranda, bukan yang masih tempat tidur rumah sakit yang belum dipindahin. Nah ini, kalau ini nggak apa-apa, ini kan dari TikTok nih. Nah bisa dilihat ya teman-teman ya. Tahan, Kak. Jadi sudah diagendakan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah, tapi kan waktunya nggak tepat, poligaminya nggak salah. Iya. Ini kan saya dari keluarga almarhumah menyaksikan sendiri begini kan ini loh. Kalau ini kan saya ambil dari TikTok gitu. Jadi bukan kita langsung blow up terus nggak ada rasa empati dan simpati gitu, enggak. Ya, memang mereka yang mau blow up itu tentang kita di 7 hari setelah almarhumah meninggal. Makanya daripada klarifikasi, mending buat pengakuan di hari ke-6-nya gitu. Nah, Bang Marcel waktu awal-awal live sempat bilang katanya menjadikan Ratu sebagai istri kedua karena ingin menyelamatkan. Nah, itu maksudnya gimana sih Bang Marcel? Oke, saya buka sedikit ya. Saya kan nggak bisa membuka aib istri pertama dan aib istri kedua. Saya udah bilang itu dari awal, nggak berubah-berubah. Statement saya yang dari awal sampai sekarang masih sama. Jadi tentang Ratu aja deh. Ya, pas datang ke saya, orang mungkin kan ngeliat Ratu perfect, punya bisnis dan semacamnya. Ketika ngobrol lebih dalam, dia terbuka sebegitunya pada saat itu baru ketemu. Itu luar biasa, ternyata dia punya masalah yang membuat dia putus asa, punya trauma-trauma hidup yang membuat dia kayak nggak ada gairah hidup lagi gitu. Akhirnya saya berusaha untuk menolong, dari saya melihat potensi baik dari Ratu, ini masih bisa baik nih gitu. Padahal kenapa nggak diperbaiki? Terus akhirnya kita dekat, dia dekat dengan keluarga saya juga dekat dengan keluarganya, kita berteman baik di awalnya. Terus saya berusaha untuk memberikan solusi untuk permasalahan Ratu juga. Nah, karena kedekatan itu akhirnya kita ada kekhawatiran untuk khawatir zina gitu. Khawatir zina karena semakin lama semakin dekat dia ngajuin, Mas nikah aja. Akhirnya nikah. Oh, dari Ratu sendiri yang menawarkan berhari-hari. Jadi enggak. Jadi memang bukan sekali Ratu ngajak nikah terus saya langsung iya, enggak. Itu berhari-hari, berapa ya? 2 minggu, 3 minggu mungkin ada. Dia ngajakin setiap hari, setiap teleponan, nikah aja Mas, nikah aja. Daripada kayak gini nih kita komunikasi, gak ada statusnya dan semacamnya. Harinya malah zina dan semacamnya gitu. Tapi kalau itu sendiri pas ngajak Kak Marcel nikah, tahu Kak Marcel masih punya istri kan? Udah tahu. Dan mungkin alasan yang mendasar gitu selain zina gitu, kenapa mengajak Kak Marcel untuk nikah? Alasan aku udah nggak penting lagi kan. Sekarang yang penting adalah menjaga nama baik keluarga dan berempati kepada yang kehilangan. Aku memberikan alasan apapun, kan mereka bilang ini, aku kasih lihat ini, mereka bilang itu, aku kasih lihat ini. Aku di sini, udahlah, aku pelapor, gundik, apa aku udah terima udah.
udah terima. Itu akan sampai nanti pun dia udah nggak apa-apa. Pelakor syar'i kan sebenarnya ya. Jadi Iya, tolong netizen. syar'inya jangan dipakai, pelakor aja, pelapor unik nggak apa-apa. Syar'inya janganlah, jangan dicampurin. Aku terima. Jadi alasan-alasan udah nggak ngaruh lagi, udah nggak butuh lagi keluarga. Aku tahu nih, mungkin benar, kemungkinan salahnya kecil. Mereka pasti menginginkan itikat baik serta usaha yang lebih effort dari kami, gitu. Untuk menunjukkan ketulusan permintaan maaf. Dan yang saya sesalkan sebenarnya dari pihak keluarga sana ya, memberikan tuduhan-tuduhan yang nggak pernah ada buktinya. Bahkan saya tidak pernah melakukan itu, tapi diumbar ke media. Makanya dari pihak keluarga saya juga udah laporin aja fitnahnya kelewatan. Kayak contohnya yang keluarganya bilang saya minta ganti 25 juta, pernah dengar kan? Ya kan, saya minta ganti 25 juta. Sumpah demi Allah, itu nggak pernah terucap dari mulut saya sama sekali. Kalau memang ada buktinya, saya minta ganti. Seharusnya ketika rahimahullah meninggal, saya akan menagih dong ke keluarganya kan. Kalau memang beneran saya minta ganti. Coba cari, apakah ada saya menagih. Atau apakah di chat saya dan almarhumah, itu ada komunikasi tentang saya minta tagihan rumah sakit, saya minta ganti balik gitu. Nggak pernah ada. Itu makanya jadi fitnah begini. Opininya mungkin saya masih berhusnuzon, masih berprasangka baik, mungkin dia miskomunikasi. Mungkin almarhumah atau rahimahullah bilang ke ibunya bahwa suaminya marah ketika dirawat di rumah sakit yang tidak sesuai dengan apa yang dokter mau dari awal. Dan itu benar memang kalau marah, karena memang seharusnya di RSAS sejak awal, bukan di Boromeus. Kok bisa tiba-tiba biopsinya di Boromeus pada saat itu saya marah. Tapi tidak pernah saya terucap dari mulut untuk kita ganti uang balik. Nah itu makanya, kalau memang ada bukti saya nagih ke keluarganya atau minta balik, tampilin aja, gitu aja.